Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Awasasari dengan NIM 2147736 SV19175. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari praktikum Sains Data Geospasial lanjut acara 7, yaitu Object Detection berbasis Deep Learning untuk inventarisasi dan monitoring kesehatan tanaman kelapa sawit. Tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu memahami konsep Geospatial Artificial Intelligence atau GeoAI. Kedua, memahami prosedur dan tahapan dalam Object Detection berbasis Deep Learning, khususnya menggunakan Single Shot Detector atau SSD. Ketiga, melakukan Object Detection berbasis Deep Learning, khususnya menggunakan Single Shot SSD dalam pemanfaatannya pada bidang geospasial. Untuk praktikum ini itu dilakukan menggunakan data foto udara kelapa sawit di Tangkrak, Batangkumu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Dan untuk aplikasi yang digunakan yaitu ArcGIS Pro seperti ini. Sebelumnya, GeoAI atau Geospatial Artificial Intelligence sendiri merupakan suatu AI berbasis geospasial yang dapat melakukan deteksi, klasifikasi, pendekatan, hingga prediksi atas keputusan bersama. Untuk object detection berbasis deep learning sendiri itu memiliki beberapa prosedur, diantaranya ada labeling, train models, detect object, non-maximum suppression, perhitungan vari, pairwise buffer, general statistic as table, dan joint field. Di mana untuk kelapa sawit sendiri itu merupakan suatu komoditas yang sangat penting yang ada di Tangkrak, Riau ini, dan sangat dimanfaatkan dalam inventarisasi dan monitoringnya. Jadi untuk inventarisasi dan monitoring masing-masing kelapa sawit di lapangan secara langsung itu akan membutuhkan waktu serta biaya yang sangat besar atau sangat mahal, sehingga inventarisasi dan monitoring kesehatan tanaman kelapa sawit itu dilakukan melalui object detection menggunakan deep learning ini untuk meminimalisir biaya serta efektivitas waktu, karena ini merupakan suatu kegiatan rutin yang wajib dilakukan untuk mengontrol produktivitas si kelapa sawitnya. Jadi untuk object detection deep learning pada kelapa sawit ini itu menggunakan foto udara atau unmanned aerial vessel atau UAV, di mana ini merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh data remote sensing dengan biaya yang relatif lebih murah, seperti itu. Jadi data remote sensing ini secara otomatis nanti akan diolah melalui proses deep learning pada kelapa sawit. Selanjutnya, nantinya akan dilakukan perhitungan Visible Atmospherically Resistance Index atau VARI untuk menerapkan estimasi tingkat kesehatan tanaman yang dalam hal ini dapat digunakan untuk menentukan pohon kelapa sawit mana saja yang memerlukan pemeriksaan atau pemeliharaan, seperti itu. Untuk proses tahapannya, pertama kita harus mengunduh foto udara terlebih dahulu pada web Open Aerial Map ORG ini. Ini bisa kita cari mau foto udara mana yang digunakan, kemudian diunduh melalui tombol di sini, download raw TIFF image file. Kemudian jika sudah, langsung saja kita masukkan pada ArcGIS Pro menggunakan add data. Nah, jika sudah dimasukkan, pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan data labeling, di mana data labeling ini itu pada menu imagery lalu change detection. Imagery nanti di classification tools. Nah, klik dulu rasternya, data foto udaranya, kemudian klik classification tools, lalu nanti ada label object for deep learning. Nah, di sini nantinya itu kita membuat skema terlebih dahulu dan mengisikan kelasnya. Kemudian jika sudah,
langsung saja kita mengambil training sampelnya seperti ini. Jadi training sampelnya juga ukurannya bermacam-macam, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi di situ untuk menentukan uh, kelapa sawit mana yang benar-benar membutuhkan pemeliharaan atau ya pemeliharaan lebih lanjut. Ini kan ada yang kecil, ada juga besar. Ini kecil-kecil karena emang kelapa sawitnya juga baru ditanam dan baru numbuh seperti itu. Nah, nantinya dari sini itu kita melakukan train models pada geoprocessing, dicari aja. Ini ada train model. Nah, fungsi dari train deep learning model ini itu untuk membuat model data kelapa sawit yang nantinya akan digunakan pada deteksi objek seperti itu. Jika train deep learning ini sudah selesai, karena pada train deep learning model ini cukup memakan banyak waktu seperti itu. Karena melakukan pembuatan model, jika sudah langsung saja ke detect object. Seperti ini, fungsinya itu untuk mendeteksi objek-objek di sekitarnya. Nah, seperti ini. Kita uncheck dulu. Oh, sorry. Kita silang. Yes. Oke, jika detect objek sudah, selanjutnya itu kita melakukan non-maximum suppression itu pada geoprocessing juga. Ini di sini itu fungsinya untuk melakukan duplikasi detect object yang sebelumnya dilakukan. Oke, setelah itu kita lanjut ke perhitungan vari. Jadi kenapa perhitungan vari ini dilakukan? Jadi perhitungan vari ini digunakan untuk menentukan pohon kelapa sawit mana saja yang memerlukan pemeriksaan atau pemeliharaan berdasarkan tingkat kesehatannya yang diestimasi berdasarkan perhitungan visible atmospheric resistance atau vari pada foto udara. Jadi untuk rumus vari sendiri itu ada green dikurangin red dibagi green plus red min blue. Seperti itu. Kemudian jika sudah, selanjutnya kita melakukan pairwise buffer yang ada di geoprocessing juga. Pairwise buffer untuk mendeteksi lingkungan sekitarnya gitu. Nah, nantinya dari pairwise buffer ini kita itu akan didapatkan nilai mean atau nilai tengahnya. Dan nantinya akan kita joinkan dengan data zonal statistik. Nah, statistik stable di sini kita membuat tabel rata-rata vari per pohon seperti ini. Nah, nantinya tabel ini akan dijoinkan dengan hasil dari pairwise buffer tadi. Itu kita joinkan berdasarkan ORIG FID yang nantinya itu akan masuk nilai mean dari pairwise buffer ke dalam tabel rata-rata vari per pohon seperti ini. Nah, ini berarti yang terseleksi sampel yang terseleksi atau ada 477 sampel seperti itu. Namun ini hanya sampel saja karena cukup banyak sekali kelapa sawit jika harus kita training sampel satu persatu. Nah, selanjutnya itu kita melakukan simbologi pada hasil pairwise buffer menggunakan ini. Jadi field yang ditampilkan yaitu mean. Nah, di sini ada 4 pengkelasan, ada needs inspection, ada di dining health, ada moderate, ada healthy. Nah, jadi yang merah-merah ini itu merupakan inspection atau yang berarti memerlukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Nah, contohnya ini. Nah, jika kita uncek wilayah ini, nah ini perlu pemeriksaan lebih lanjut. Apakah itu benar-benar kelapa sawit kah atau tidak? Kemudian contoh lainnya itu ada di sini. Ini yang terdeteksi warna merah itu citranya nggak jelas, agak blur bagian sininya.
terus nah di bagian sini merah. Nah, ini kayak tanah kosong, terus ada kuning juga. Kuning itu rata-rata yang terdeteksi yang kecil, yang ukuran kelapa sawitnya ini masih kecil seperti ini. Jika kita uncheck ini, tuh kelapa sawit yang masih perlu pemeliharaan karena masih baru tumbuh seperti itu. Dan untuk yang moderate dan healthy itu yang cukup sudah bagus pemeliharaannya seperti ini. Ini jika kita uncheck, nah ini terlihat bahwa kelapa sawitnya itu sudah mulai tumbuh dengan baik seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, oke. Kemudian mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada acara 7 SDGL ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.